Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ayat-ayat keimanan dan ketakwaan. Pagi ini kita akan membacakan dan mengkaji Quran surat An-Nisa ayat 39, 56, 57, 67, 68, 69, 122, 146, 162, 173 dan 175. Nanti kalau bisa selesai semua, itu bab atau tema-tema ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Kita awali ayat yang ke-39 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ayat pertanyaan yang disampaikan kepada kita semuanya tentang keimanan ini, apakah ada kemudaratannya? Dilanjutkan di ayat yang ke-56, tadi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim narun kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kebalikan dari yang mukmin kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Astagfirullah. Jadi ini satu ancaman bagi hamba Allah yang kafir dalam kehidupannya. Itu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Yang digambarkan dalam siksaannya itu Allah berikan pergantian kulit. Setiap kulit yang hangus terbakar di neraka itu diganti lagi
kemudian hangus diganti lagi. Begitu seterusnya sehingga merasakan bagaimana azab neraka yang sedemikian dahsyat itu. Ini peringatan keras bagi hamba Allah yang kafir, yang tidak mau beriman setelah mendapatkan petunjuk. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha segalanya. Hamba Allah tidak akan pernah disiksa sebelum diberikan peringatan atau petunjuk-petunjuk, begitu. Nah, kalau sudah dirasuki kekafiran dalam jiwanya, dalam dirinya, maka itu nanti akan mendapatkan balasan yang sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ini balasan bagi hamba Allah yang beriman. Setelah ayat 56 yang begitu ancaman dahsyatnya, ayat ke-57 sebaliknya, keberkahan dan kenikmatan yang luar biasa. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke dalam yang teduh lagi nyaman. Kita tinggal memilih, hadirin jamaah rahimakumullah, mau kafir atau mau beriman. Di dalam Quran surat Ar-Rahman itu, mohon maaf, di dalam surat Al-Kahfi itu ada tawaran, kalau mau beriman, berimanlah, kalau mau kafir, kafirlah. Tetapi apa yang kamu ambil keputusan di alam dunia itu, semuanya ada balasannya. Jadi jamaah rahimakumullah, gambaran surga, mengapa Allah memberikan gambaran-gambaran seperti ini? Tiada lain supaya kita termotivasi dan hati-hati dalam kehidupan kita ini, ya, supaya termotivasi dan bisa mengarahkan, ya, kehidupan kita di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, gambaran surga yang begitu dahsyat kenikmatannya, yang ada sungai mengalir-mengalir, itu ada beberapa mengapa dikatakan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Allah berbicara kepada hambanya itu sesuai dengan keadaan. Allah berbicara kepada hambanya itu mengerti, sangat mengerti, maha mengetahui. Kalau kita hidup di negara tropis, negara Indonesia yang tumbuhan semuanya bisa tumbuh, ya, lalu musim itu hanya ada 2, dan di dalam musim itu tidak begitu lama, sehingga alam kita ini alam-alam yang indah.
sungai mengalir kita punya, gurun yang gersang juga kita punya, misalnya di sekitar Bromo gitu ya. Lalu kemudian penghijauan, tumbuhan-tumbuhan yang hijau berwarna-warni, itu ada semua di antara kita. Kadang-kadang kemudian ada ayat yang menggambarkan surga hijau ranum, sungainya mengalir, gemericik suaranya, putih bersih, bening airnya. Itu bagi kita orang Indonesia itu biasa saja, karena setiap hari sentuhan itu atau alam itu kita nikmati. Tapi bayangkan alam yang digambarkan Allah dalam ayatnya, surga yang sedemikian itu ada digambarkan di Timur Tengah, yang di sana hanya ada pasir, ada batu, dan begitu panasnya. Itu sesungguhnya Allah memberikan gambar bahwa surga itu sedemikian rupa indahnya gitu ya. Maka kadang-kadang kita punya tamu, misalnya beberapa tahun yang lalu ada tamu dari dai kita dari Palestina, dibawa teman-teman lazismu mancing, itu mereka biasa saja ya, karena di Palestina kan juga ada yang di pantai ya bisa mancing. Tapi saat mau pulang terakhir itu dibawa ke Pasuruan kalau nggak salah ya, di air terjun Cuban Rondo atau Cuban Talun kemarin tuh, melihat sedemikian rupa itu, tamu kita itu bilang ini surga, ini surga. Langsung ngonek gitu ya, ayat-ayat Allah di Al-Quran yang digambarkan seperti ini, kemudian melihat kenyataan seperti itu, ini surga, ini surga. Nah begitu, maka kemudian kita memahami ayat-ayat Allah ini adalah kepahaman bahwa surga itu sedemikian rupa indahnya dan sedemikian rupa menyenangkannya, sehingga kita termotivasi untuk selalu memperbaiki ibadah kita ya. Tapi kalau kajian sufi, ibadah itu hanya takut kepada neraka dan ingin memburu surga, itu belum sempurna katanya ya. Di dunia sufi, para sufi, yang diinginkan sufi itu adalah mahabba ilallah, ketemu sama Allah. Dalam gambaran beberapa hadis itu, kenikmatan yang terbesar di akhirat nanti itu adalah ketemu sama Allah. Kalau sudah ketemu sama Allah, kenikmatan yang lain itu hilang, habis, sudah tidak ada lagi kenikmatan. Paling tinggi kenikmatan itu adalah bertemu sama Allah Azza wa Jalla. Nah ini itu dunia sufi Bapak Ibu ya. Kita dunia-dunia syar'i masih tahapan belajar untuk menuntut ilmu dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Ya ini dikasih Allah gambaran-gambaran. Kalau pilihan Anda kafir, itu nanti neraka yang demikian dahsyatnya siksanya. Kalau Anda beriman, kita beriman, dikasih balasan Allah sedemikian dahsyatnya kenikmatan di surga. Berikutnya ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahadainahum siratal mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini adalah jalan nikmat, jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada hambanya. Lihat itu, kita baca setiap hari insya Allah tidak kurang minimal 17 kali.
dalam sholat kita, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kepada orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi petunjuk Allah ini harus kita cari, harus kita raih ya. Maka doa kita senantiasa kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Gitu. Ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nabi-nabi jelas ya, nabi-nabi itu jelas. Para siddiqin, para pembenar-pembenar ajaran Allah, dan sahabat Nabi yang langsung mendapatkan gelar siddiqin itu adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini pasti ini ya. Jadi As-Siddiqin itu ya harus mirip-mirip dengan perilakunya Abu Bakar. Bagaimana miripnya? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy semuanya tidak percaya. Bahkan pengikut Nabi juga masih ada beberapa yang ragu-ragu kebenaran dari Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu. Namun manakala berita ini disampaikan kepada Abu Bakar langsung memberikan statement, itu benar apa yang dikatakan Muhammad. Nah, jadi logikanya Abu Bakar itu adalah logika wahyu, logika yang diberikan kenikmatan oleh Allah, an'amallah. Bahkan logikanya Abu Bakar itu sedemikian rupa. Misalnya tembok kita ini putih, semua berkeyakinan dan memiliki persepsi atau keputusan dalam logikanya bahwa ini adalah putih. Ketika Rasulullah SAW misalnya menyampaikan ini hitam, maka Abu Bakar itu mengatakan ini adalah hitam. Logikanya dibalik, diutamakan logika-logika wahyu. Nah ini, itu berat Bapak Ibu. Siapa di zaman itu secara rasional perjalanan Isra Mi'raj yang hanya ditempuh dalam semalam tidak masuk akal sama sekali. Itu kalau tidak
logika wahyu dan tidak diberi an'amallah, nikmat oleh Allah ini, tidak akan menyampaikan itu benar. Nah, as-siddiqin ya semisal Abu Bakar. Jadi apa yang harus kita tunaikan dalam realitas kehidupan kita? As-siddiqin itu adalah membenarkan semua wahyu-wahyu Allah, membenarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali ke situ. Orang-orang yang mati syahid pastilah ya berperang dalam membela agama Allah. Orang-orang yang soleh itu bermakna pantas menurut aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan pantas menurut aturan-aturan esensi manusia. Itu soleh. Jadi perilakunya itu pantas menurut aturan-aturan Allah dan Rasulnya, begitu juga pantas menurut aturan-aturan manusia dalam perilakunya. Insya Allah kita sepakat kalau aturan-aturan manusia itu kan ada kesopanan, adat istiadatnya ya. Kesopanan adat istiadat yang tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, begitu. Ayat yang ke-122, mungkin ini yang terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Wa'dallahi haqqah. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Masya Allah. Jadi orang-orang kembali kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu janji Allah adalah benar, akan diberikan balasan ke surga yang demikian dahsyatnya kenikmatannya. Dan janji Allah benar. Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya. Jamaah rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Insya Allah dengan ta'lim seperti ini, kita bermajlis ilmu, itu adalah energi atau pupuk ngerawat iman. Selalu diingatkan oleh saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, dan terus kita juga bisa mandiri dalam belajar keilmuan kita, terutama keilmuan agama kita, sehingga kualitas keimanan kita ini terus bertambah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.